Baik, kita lanjutkan materi kita terkait perangkat lunak, masih mengenai tipe-tipe pengujian. Di sini kita akan mempelajari testing unit ya. Jadi di tipe-tipe pengujian itu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah bahwa tipe testing itu ada beragam dan kali ini kita akan fokus mengenai testing unit dan testing terintegrasi. Selanjutnya nanti ada testing sistem dan testing penerimaan. Nah, sebetulnya video untuk testing unit sudah dipersiapkan, nanti kita tonton sama-sama. Namun sebelum kita melihat video tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa apa itu yang disebut dengan testing unit. Nah, jadi secara definisi sebetulnya testing unit ini testing yang dilakukan selama fase pengembangan, tepatnya pada saat pengkodingan ya. Jadi kode-kode program kita itu harus diuji, dan kalau kita sedang melakukan pengujian terhadap program kita, itulah yang disebut dengan testing unit. Ya. Nah, barangkali ini yang kita pahami bersama, justru memang rasanya testing itu testing unit karena kita mengecek program. Tetapi sebetulnya testing juga tidak sebatas testing unit ya, ada yang terintegrasi dan ada juga testing sistem. Nah, tujuan testing unit ini mengisolasi bagian kode dan memverifikasi kebenarannya. Dalam pemrograman prosedural, suatu unit mungkin merupakan fungsi atau prosedur individual. Jadi yang diuji itu nanti berupa fungsi-fungsi ya atau prosedur. Jadi kalau kita coding yang menggunakan object oriented, kita akan mengujinya itu mungkin per kelas, per metode yang ada di dalam kelas tersebut. Tujuan pengujian unit adalah mengisolasi setiap bagian dari program dan menunjukkan bahwa masing-masing bagian sudah benar. Pengujian unit biasanya dilakukan oleh pengembang. Nah, jadi sudah terbayang ya bahwa ketika kita mengcoding, kita harus memastikan codingan kita benar. Codingan benar itu tidak hanya secara sintak, tetapi juga memang sesuai dengan algoritma yang diharapkan. Nah, pengujian unit ini sebetulnya dilakukan oleh pengembang ya. Jadi termasuk tim pengembang di situ juga termasuk si pemrogramnya itu sendiri turut mendampingi, bahkan pemrogramlah yang bertanggung jawab untuk melakukan testing. Itu tergantung dari kesepakatan di tim. Apakah ada tester yang terpisah dari pemrogram atau si pemrogram sendiri yang memang harus menunjukkan bahwa programnya sudah lewat dari atau lolos dari pengujian unit itu. Nah, mengapa pengujian unit ini penting? Nah, jadi pengembang perangkat lunak berusaha menghemat waktu dengan melakukan pengujian unit minimal ya. Karena sudah habis waktunya untuk mengcoding, maka pengujiannya itu dirasakan ya minimalis saja, tidak perlu secara komprehensif. Nah, jadi seolah-olah ada persoalan seolah-olah coding dan testing itu lebih penting coding, padahal sebetulnya coding yang tidak terverifikasi, tidak bisa dibuktikan bahwa codingan itu benar, itu sebetulnya sia-sia ya, sia-sia belaka. Nah, jadi di sini pengujian unit ini kalau misalnya tidak dilakukan secara menyeluruh, itu akan menyebabkan error yang sangat fundamental sehingga menyebabkan cacat. Jadi ketika sudah dirilis ke user ya, ketika ada persoalan itu akan menimbulkan tingkat keberbahayaan yang tinggi gitu ya. Jadi memang si testing unit ini menjadi penting karena dia menjadi dasar dari tahapan-tahapan berikutnya gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita fokus atau meluangkan waktu yang lebih banyak untuk unit testing, nanti ke belakangnya itu sebetulnya menjadi lebih hemat waktu dan biaya ya. Jadi kalau sudah dipastikan modul-modul atau metode-metode atau prosedurnya sudah yakin betul ke sananya di pengujian berikutnya, itu akan lebih efisien lagi. Ya, jadi memang kita harus menyamakan persepsi bahwa pengujian itu tidak seberapa penting dibandingkan development atau pengkodingan ya, padahal sebetulnya sama ya.
Nah, jadi pengujian unit itu bisa dilakukan secara otomatis, bisa juga manual ya. Jadi memang umumnya otomatis. Jadi ada beberapa tools untuk membantu melakukan pengujian unit. Namun untuk manual pun sebetulnya sudah ada ya, bahkan IEEE sudah menyiapkan standar-standarnya, sehingga kita ada dokumen-dokumen yang menunjukkan langkah per langkah, sehingga testing manual ini bisa dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Nah, kalau dengan pendekatan manual, kita harus mengacu ke referensi ya, jadi step-stepnya tuh tidak bisa sesuka hati juga, ada acuan-acuan yang harus kita tepati agar supaya testingnya berlangsung secara efektif. Nah, kalau testing otomatis bisa dilakukan ya dengan berbagai alat bantu. Bisa juga memang kita melakukan pengkodingan ya. Jadi kita menyiapkan coding yang untuk melakukan mengecek si program-program yang kita bangun. Sebetulnya ketika kita belajar awal sekali object oriented ya, atau awal sekali pemrograman, kita biasanya diminta untuk menyiapkan main yang isinya mengetes semua. Kalau kita membuat kelas-kelasnya kita coba instansiasi. Kalau kelas-kelasnya itu ada metode, kita coba metode-metodenya kita panggil. Kalau kelas itu diinstansiasi dengan berbagai konstruktor, masih ingat ya bahwa kita itu ketika membuat kelas, kita bisa punya beberapa konstruktor, kita dicobakan juga memanggil seluruh konstruktor tersebut. Nah, itu sebetulnya ketika kita membuat codingan ya di main test untuk memanggil semua program-program yang sudah kita buat, itu sebetulnya testing gitu ya. Testing untuk memastikan semua kelas, semua metode itu siap untuk digunakan. Nah, itu sebetulnya kita sudah melakukan testing. Namun hal itu tentu saja tidak efisien ya kalau kita tidak tahu bagian mana sih harusnya yang dites, dan sebetulnya kita juga memerlukan memastikan bahwa tes tersebut ya hanya dilakukan pada saat itu saja, sedangkan untuk programnya itu sendiri ya udah program keseluruhan ya tentu saja harus dilakukan secara terpisah di main programnya. Kebayang ya, jadi si program untuk mengetes itu bisa di-coding di aplikasi itu sendiri ya, tetapi ya jangan sampai ketika sudah dipastikan beres semua ya jangan ikut dipanggil lagi gitu ya ketika programnya akan dijalankan. Nah, kurang lebih ini ya penjelasan mengenai pendekatan otomatis ini. Mudah-mudahan kebayang ya. Karena memang setiap kita ngoding kan kita membuat main test-nya ya untuk nyobain gitu supaya memastikan si kelas-kelas kita ini sudah berlangsung dengan baik. Nah, seorang pengkode dapat menggunakan framework ya unit test untuk mengembangkan kasus uji otomatis. Nah, ini banyak sekali testing tool dan framework-nya ya. Bisa, namun ini memang sebatas wawasan ya, nanti kita akan perdalam. Kita sisakan untuk praktikum dan untuk pendalaman. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa sebetulnya testing unit ini bisa kita lengkapi atau kita gunakan dengan framework-framework untuk unit test. Nah, ini kita tidak akan bahas satu persatu mendalam. Kita akan pilihkan beberapa tools yang sangat diperlukan atau sangat populer sehingga memudahkan kita sebagai pengembang memastikan kode-kode program kita berlangsung dengan baik. Di sini ada JUnit, NUnit ya, kemudian JMockIt, kemudian ada yang namanya EMA, dan ada juga PHP unit ya. Ini hanya sebagian saja dari unit testing yang tersedia. Kalau kita menggunakan C dan Java itu para pengembang atau developer lainnya ya biasanya sudah menyiapkan berbagai unit testing ini. Tapi kalau kita menggunakan bahasa lain, ya seperti PHP, banyak juga yang sudah menyiapkan, ya kita memang bahkan beberapa framework, web framework dan berbasis PHP itu pasti ada untuk testingnya gitu ya. Nah, ini
pertemuan sekarang tidak akan mengeksplor itu semua, tapi kita jadi tahu bahwa JUnit itu sebetulnya bagian dari testing tools untuk mengetes unit program, unit terkecil dari aplikasi. JUnit itu Java ya, jadi kelihatannya sudah pernah diajarkan atau barangkali ya justru sudah sangat sering menggunakan ya, karena kita menggunakan Java programming di perkuliahan awal kita. Nah, untuk PHP unit juga ada ya. Jadi nanti juga kita akan lihat seperti apa sih PHP unit ini. Tetapi karena ini untuk web, biasanya melekat ke web framework yang digunakan. Setiap web framework barangkali berbeda satu sama lainnya dalam menangani unit testing. Ada beberapa hal yang kita harus samakan lagi persepsi ya. Jadi yaitu ya dinyatakan bahwa unit testing itu ngabisin waktu gitu ya. Jadi kita tidak mau meluangkan waktu, tidak menginvestasikan waktu untuk unit testing ya. Jadi karena schedule-nya ketat, jadi fokus utamanya kepada pemrogram. Jadi kita harus berpikir bahwa program kalau dia tidak terverifikasi, kalau tidak kita pastikan jalan dengan betul dan menghasilkan luaran yang sesuai dengan spesifikasi, itu menjadi sia-sia. Jadi kayak sampah gitu ya, program sampah macam apa gitu ya, karena tidak pernah dites. Kemudian terlalu confident ya bahwa codingan kita tuh kokoh, yakin sudah betul. Kita ini memang harus confident bahwa kita melakukan pengkodingan yang sebaik-baiknya dengan algoritma yang sudah kita yakini merupakan yang terbaik, tapi tetap harus dites ya. Jadi tidak bisa juga menyerahkan ke keconfidentan itu gitu. Tetap harus dilakukan testing meskipun untuk memastikan program kita berlangsung dengan baik. Nah, jadi ketika melakukan testing itu memang ada persoalan seperti ini ya. Jadi more pressure you feel, kita less test you write ya. Jadi makin waktu terbatas kita akan semakin sedikit meluangkan waktu untuk melakukan testing. Sehingga less stable your code become ya. Jadi sehingga codingan kita tidak stabil ya, tidak stable. Jadi semakin sedikit kita meluangkan untuk testing, semakin sedikit juga memastikan codingan kita sudah stabil, dan akhirnya memang less produktif and akurat ya, jadi yang nggak akurat gitu, dan akhirnya more pressure you feel gitu. Jadi semakin kita tidak yakin codingan kita benar ya, akhirnya menjadi seperti lingkaran setan seperti ini. Nah, ini harus dihentikan ya. Jadi memang semakin banyak ketemu persoalan ya. Jadi ketika kita rilis atau kita tunjukkan kepada calon pengguna ini program kita dan ditemukan banyak sekali persoalan, semakin kita pressure gitu. Nah, ini ada lingkaran setan seperti ini sehingga memang kita harus putuskan dan menyiapkan testing itu ya. Nah, jadi memang karena kita menggunakan atau menyiapkan waktu untuk unit testing, seolah-olah kalau kita melakukan pengujian unit ya, pengembangan akan menjadi lebih cepat. Sebetulnya nggak begitu juga gitu ya. Jadi pengembangan itu memang tergantung dari kode-kode yang harus kita develop, dan kita harus menginvestasikan waktu untuk memverifikasi kode-kode tersebut. Nah, sehingga kita memang perlu ya mempelajari bagaimana melakukan testing yang sistematis, agar supaya ya kita meluangkan waktu untuk testing dan testingnya itu sendiri berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, selain pengujian unit, nanti ada yang namanya pengujian terintegrasi. Pengujian terintegrasi ini dilakukan ketika kita menguji modul antar modul di dalam aplikasi ya, menguji antar modul. Sehingga itu disebut dengan terintegrasi. Ada mitos atau ada pemikiran yang bahwa ya udah kita nggak usah melakukan testing unit, nanti aja pada saat integrasi ya, pada saat kita menyambungkan modul kita dengan modul yang lainnya. Jadi kita harus membayangkan ketika membuat aplikasi ini kita
teamwork ya, tidak sendiri. Sehingga setiap orang akan memiliki tanggung jawabnya melakukan modul-modulnya. Di dalam modul-modul itu seharusnya sudah dilakukan unit test. Nah, dengan asumsi bahwa nggak usah unit test nanti aja pada saat modul-modul itu di testing, antar modul itu dites, itu sebetulnya merupakan pemikiran yang tidak tepat ya. Kalau kita sudah mengintegrasikan modul-modul kita, lalu terjadi atau mendapat temuan ada kesalahan, nanti menjadi sulit ditelusuri. Sebetulnya kesalahannya itu kesalahan di perlakuan antar modul atau kesalahan di masing-masing unit dalam modul tersebut. Itu malah menjadi kesulitan dalam menelusurinya. Karena kita nggak tahu penyebabnya sebetulnya yang mana ya. Pokoknya terjadi kesalahan dan kita jadi harus melihat lagi, menelusuri lagi kesalahan tersebut karena antar modulnya atau karena internal di dalam modulnya. Bayangkan kalau kita mengetes antar modul 5 buah, 3 buah, 4 buah, itu sudah banyak ya. Dan kita nggak tahu sebetulnya errornya ada di mana. Di modul 1 kah atau di modul 5 kah atau di modul 4 gitu. Nah, maka sebetulnya ketika masuk ke pengujian terintegrasi, kita harus sudah memastikan modul kitanya sudah bebas dari kesalahan ya. Jadi unit test itu sangat penting untuk dilakukan sebelum kita melakukan pengujian terintegrasi. Nah, ini ada beberapa manfaat dan keunggulan, tapi sebetulnya kalau kita sudah sama persepsinya, tentu saja kita sudah yakin bahwa pengujian unit ini akan membawa banyak manfaat ya. Nah, jadi di testing unit ini kita akan memastikan unit aplikasi unit program yang kita bangun sudah berjalan dengan baik, sehingga kita yakin fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Kemudian kita juga ya, nanti ada yang istilahnya refactor ya, refactoring. Refactoring ini adalah kegiatan untuk memperbaiki kode program tanpa mengubah fungsional. Jadi pada unit test, ketika kita lihat, oh program kita berjalan dengan baik, kita bisa meninjau kembali apakah kode-kode program kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kode program yang baik. Nah, itu yang namanya refactor. Contoh ya, contoh sederhana aja. Ketika kita membuat variabel, harusnya kita melengkapi dengan pasangannya, setter dan getter ya. Dan variabel itu kita set sebagai private dan setter dan getter untuk mengakses si variabel tersebut kita buat menjadi public. Itu contoh sederhana sebuah program berorientasi objek yang baik. Demikian juga dengan konstruktor. Kita seharusnya memiliki beberapa varian konstruktor. Nah, kalau kita mengcoding, pokoknya jalan dulu, programnya pokoknya berlangsung dulu. Kalau fungsionalnya sudah jalan ya, kita lihat codingannya, kita bisa merapikannya, itulah yang disebut dengan refactor ya. Nah, refactor ini sebetulnya nanti kaitannya kalau, terutama ya, kalau di kemudian hari program kita terus dikembangkan, digunakan, dan ingin menambahkan berbagai fitur, berbagai fungsionalitas baru, nah belum tentu pemrogram itu kita ya, belum tentu kita yang melakukan pengembangan si aplikasi kita. Sehingga program yang baik, program yang sesuai standar, program yang sesuai prinsip dan kaidah program yang objek oriented yang baik, sesuai dengan konvensi kesepakatan bersama, nah itu akan memudahkan pengembangan. Ya, jadi di testing unit ini sebetulnya termasuk juga kita memastikan kode-kode program kita sudah berlangsung dengan ya tadi sesuai konvensi ya. Jadi kita harus melihat lagi bahwa ketika membuat program, kita harus membayangkan program kita ini akan digunakan. Ya, jadi tidak sekedar bikin selesai, tapi kita ingin programnya bisa digunakan dan ingin hidupnya lama. Jadi ingin terus digunakan, tidak sekedar selesai digunakan saat ini, tapi terus digunakan sampai tahun depan, tahun depannya lagi, dan sampai selama mungkin atau sepanjang mungkin umur dari si aplikasi. Sehingga pengembangan ya itu menjadi main concern, maintenance ya, pemeliharaan itu menjadi concern, dan unit test ini memastikan bahwa kode programnya memang sudah baik dan benar dan
sesuai dengan kaidah-kaidah program yang baik. Nah, jadi penting sekali pengujian unit ini karena kita bisa menguji modular ya. Jadi kita fokus pada modul-modul kita, biarkan rekan pengembang menyelesaikan modulnya masing-masing. Nanti kita akan bertemu untuk mengintegrasikan modul tersebut dan memastikan integrasinya tidak ada masalah. Contohnya ya, ini 2018 barangkali sudah bersiap untuk kerja praktek. Biasanya saya kalau di kerja praktek itu menawarkan membuat aplikasi ya, membuat dari awal sampai selesai, dari input sampai dia menghasilkan output, bahkan ada laporan dan lain sebagainya. Dan itu dibuat oleh tim, karena kalau oleh sendiri terlalu berat. Jadi dibuat beberapa tim, bisa 3 orang, 5 orang. Setiap orang akan bertanggung jawab pada modulnya, dan nanti ketika dilakukan integrasi, itu kita lakukan juga testing integrasi. Sehingga setiap orang misalnya ada bagian pendaftaran, ada bagian pembayaran, ada bagian pelaporan. Ya silakan membuat modulnya masing-masing, silakan memastikan programnya berjalan dengan baik di modulnya masing-masing, barulah nanti kita integrasikan. Nah, jadi pengujian unit ini fokus kepada internal modul ya. Di sini disampaikan pengujian unit tidak dapat diharapkan untuk menangkap setiap kesalahan dalam suatu program. Tidak mungkin mengevaluasi semua jalur eksekusi bahkan dalam program yang paling sepele. Oke. Jadi gini anak-anak ya. Jadi kita kembalikan lagi ke prinsip testing. Testing ini kita lakukan semaksimal mungkin, tapi kita juga harus menyadari bahwa 100% bug free itu nggak ada gitu ya. Dan kita ingat prinsip testing yang pertama, exhaustive testing. Exhaustive testing itu literal, kalau diterjemahkan itu ya lelah gitu ya, testing yang lelah. Testing yang lelah itu dia mengetes semua jalur eksekusi. Nah, kita kenal istilah jalur eksekusi. Nanti kita akan belajar apa itu jalur eksekusi. Sederhananya gini, kalau kita menggunakan program ada perintah if then else ya, maka ketika program itu dijalankan ada jalur kalau memenuhi syarat dia masuk ke if, then dan else-nya nggak masuk. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat dia masuk ke blok else. If then ya, ke then-nya masuk. Kalau tidak memenuhi maka dia tidak memenuhi if, dia masuk ke blok else. Nah itu contoh dari jalur eksekusi. Akan berbeda ketika kita mendapatkan pencabangan-pencabangan, juga loop ya, jalurnya akan berbeda-beda. Nah, kita tidak mungkin mengevaluasi semua jalur eksekusi. Kalau kita melihat di dalam program tuh banyak sekali if then else, di dalam else ada if lagi, ada dalamnya if lagi ya. Itu kita seharusnya mengecek semua jalur. Nah, ini akan melelahkan ya. Jadi kita di dalam testing unit ini sifatnya fokus pada satu unit code, oleh karena itu tidak dapat menangkap kesalahan integrasi atau kesalahan tingkat sistem yang luas. Jadi memang kita samakan lagi persepsi, kalau kita bisa mengecek semua jalur eksekusi nggak apa-apa, tapi nanti kita akan belajar bagaimana jalur eksekusi itu kita pilih agar supaya mewakili dari semua jalur yang semaksimal mungkin gitu ya. Nah, kita samakan lagi persepsi, unit testing ini fokus pada codingan di modul ya. Sehingga kalau ada kesalahannya di integrasi, misalnya modul pelaporan, kok error. Ternyata errornya bukan di pelaporan, errornya itu pada modul pembayaran. Pelaporan jadi ikut error karena pembayarannya tidak berhasil. Pelaporannya menjadi tidak berhasil juga. Nah itu, atau ketika modul pembayaran itu dia harus memanggil modul payment. Payment itu ternyata memanggil API dari sistem lain. Misalnya pengen bisa pakai Doku gitu ya, atau pakai GoPay. Gimana sih caranya? Doku sama GoPay itu kan modul lain. Bisa program kita memanggilnya, tetapi itu sudah integrasi. Nah, pengujian unit tidak sampai mengecek bagaimana modul itu saling berinteraksi, tapi fokus pada unit code-nya. Nah, disarankan pengujian unit digunakan bersama dengan aktivitas pengujian lainnya ya.
Jadi kalau pengujian unit ini dia memang fokus pada unit code, tapi pada saat pelaksanaan kita bisa lakukan sampai dengan pengujian terintegrasi bersamaan gitu ya. Nah, mudah-mudahan terbayang ya yang disebut unit itu fokus pada modul, pada codingan-codingan kita. Kalau terintegrasi, kalau ada modul-modul lain yang harus kita linkkan ya, saling integrasi, dan kita harus memastikan integrasinya itu tidak bermasalah. Itu testing terintegrasi. Kita akan belajar teknik pengujian unit itu ya. Ada beberapa sebetulnya, ada yang struktural, ada functional testing, ada error based testing. Tetapi memang kita tidak akan mendalami satu persatu. Jadi untuk unit testing ini kita batasi sampai paham apa yang dimaksud dengan unit testing dan kira-kira toolsnya apa saja untuk membantu unit testing. Untuk teknik nanti ada kita lihat di materi white box ya. Jadi kita nanti untuk pendalaman ada di pertemuan berikutnya. Nah ini ada arahannya praktek-praktek pengujian unit. Jadi berdasarkan pengalaman bagaimana sih melakukan unit testing ini. Jadi kode unit ya, kode kasus uji atau test case unit harus independen. Jika ada peningkatan atau perubahan persyaratan, kasus unit tidak boleh terpengaruh. Nah ini ya, kita nanti ketemu atau berkenalan dengan yang disebut kasus uji atau test case. Kalau ingin testing unitnya bagus, baik, maka test case-nya harus independen. Independen itu artinya kalau ada perubahan requirement atau peningkatan ya, penambahan, kasus test case ini tidak terpengaruh ya, tidak berubah. Test case atau uji ini hanya satu kode dalam satu waktu ya, jadi memang kita lakukan pengujian itu satu persatu ya, nggak bisa simultan. Nah, yang penting sekali konvensi ya, bagaimana kita di dalam melakukan unit test harus ada kesepakatan mengenai penamaan kode-kode program yang untuk mengetes itu dan juga kode program untuk yang dilakukan testingnya ya. Jadi ya konvensi itu segalanya ya. Jadi kita memang ketika teamwork yang harus dibahas pertama adalah bagaimana menyepakati kode-kode program ya, yaitu konvensi tadi. Kemudian jika ada perubahan kode di modul apapun, pastikan ada test case unit yang sesuai untuk modul dan modul tersebut lulus tes sebelum mengubah implementasinya. Jadi ya itulah kalau kita develop ya, kita tuh nggak bisa memaksakan atau berharap semua requirement itu sudah selesai di awal, semua kesepakatan tuh dilakukan di awal. Di perjalanan sudah coding pun biasanya nanti ada permintaan perubahan terhadap kode. Apalagi ternyata disadari loh kok ada tidak kesesuaian ya, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, pasti harus ada perubahan kode. Nah, unit test itu ya untuk memastikan per modul itu ya, jadi modulnya itu harus kita siapkan unit testnya ya, siapkan test case-nya, kasus ujinya, agar supaya yakin setiap perubahan itu kita bisa betulkan ya, perbaiki sebelum kita rilis atau kita lanjutkan ke pengujian integrasi dan sistem. Nah, jadi bugs yang diidentifikasi selama pengujian unit harus diperbaiki sebelum melanjutkan ke fase berikutnya dalam SDLC ya. Jadi memang kalau kita bugsnya, jadi kita tuh sulit ya kalau masih ada error lalu kita merilis, itu nggak bisa seperti itu. Merilis ke untuk tahapan berikutnya, misalnya langsung di deploy. Percuma ya kita mendeploy, memhostingkan web, padahal web kita masih ada error. Itu langkah yang tidak efisien ya, langkah yang buruk. Jadi pastikan dulu tidak ada error, barulah kita melakukan deployment. Tapi memang pada saat sudah di deploy pun kadang masih ada ketemu bugs ya. Nah, nanti kita melihat bahwa kita akan banyak melakukan uji menggunakan kode-kode ya.
Jadi kalau kita melakukan program, kita harus memastikan atau merasa bahwa wah, program kita ini memang sekaligus nanti kita akan uji gitu. Jadi semakin banyak kode program yang kita bangun, ya kita juga semakin tahu bahwa harus diuji gitu ya. Jadi kalau kita membuat kelas gitu, 3 buah kelas, ya kita menyiapkan 3 driver, saya nyebutnya driver ya, untuk memastikan kelas itu bisa diinstansiasi dengan berbagai konstruktornya dan semua atribut serta metodenya dipastikan sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau kita semakin banyak menyiapkan tes-tes driver ya untuk setiap kelas, kalau kita tidak meluangkan waktu untuk mengetes kita dan membuat kode program untuk mengetes tersebut, maka kita nanti akan semakin harus mencoba itu ya, harus mencoba dan mencari kesalahan-kesalahannya. Nah, ini best practice ya, best practice itu pengalaman dari para pendahulu ya, dari orang-orang yang sudah melakukan testing. Nah, jadi the more code you write without testing, the more path you have to check for error. Nah, jadi memang ya programmer yang baik ya, itu menyadari bahwa kode-kode programnya itu harus siap dites. Sehingga dia pun akan meluangkan waktu untuk mengetesnya dan meluangkan waktu juga untuk membuat kode-kode program untuk membantu otomatisasi testingnya. Ya, saya nyebutnya driver ya, atau main test program kecil-kecil untuk memastikan semua program yang kita bangun itu sudah yakin bisa dieksekusi. Kalau saya memang meluangkan ya, jadi kalau kita koneksi misalnya ya, koneksi ke database atau baca file, itu biasanya saya banyak sekali menyiapkan kode program untuk mencoba meyakinkan si file ini bisa dipanggil, bisa dibaca, bisa disimpan. Itu saya bikin kode-kode program yang kalau dieksekusi dia melakukan baca tulis ya, hanya untuk mengecek. Tidak untuk melakukan yang sesuai dengan algoritmanya gitu ya, belum, hanya untuk mengecek aja. Kalau sudah yakin benar, saya kasih komen gitu, saya tutup. Karena kalau dihapus sayang juga gitu rasanya ya. Jadi komennya banyak gitu. Terus ada keterangan ini untuk mencoba. Nanti kalau sudah rilis ya jangan ditayangkan ya. Kalau programnya sudah mau diberikan ke user, ya si kode-kode untuk mencobanya itu jangan muncul lagi gitu. Itu sudah di hide ya, sudah dihapus. Nah, itulah ada istilahnya fase production dan fase yang memang untuk development itu berbeda kan. Si programnya itu harus dibuat berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulannya ya, banyak yang terlibat dalam pengujian unit ya. Jadi ada beragam tools, kemudian programmernya juga kita harus disertakan ya. Tester dan programmer harus memastikan bahwa mereka bersepakat ya, menyepakati unit uji yang akan dilakukan ya. Apakah mudah atau sulit? Ini memang sangat tergantung kepada aplikasi yang akan diuji ya, termasuk strateginya juga, tools-nya juga, dan filosofinya. Ya, filosofi itu maksudnya kesepakatan tadi ya, bahwa testing ini kan mau gimana, mau exhaustive, kita banyak sebanyak-banyaknya, atau kita mau bikin efisien ya, kita hanya mengetes, atau mau smoke test ya, smoke test masih ingat untuk mengecek fitur-fitur yang pentingnya aja. Jadi itu memang sangat tergantung dari kesepakatan tim, di mana kesepakatan tim juga sangat tergantung kepada budget ya, budget dan waktu ya, resource. Nah ini, tapi testing unit itu sangat penting, jangan sampai sama sekali tidak dilakukan, jangan sampai kita tidak bisa menunjukkan kepada user kita sudah melakukan testing. Jadi nggak bisa kita bilang kemarin jalan kok, nah nggak bisa seperti itu, kita harus menunjukkan ini hasil testingnya ya. Sebetulnya gampang sih, tinggal kode program dijalankan, terus ada capture, itu salah satu cara untuk menunjukkan bahwa sudah loh dilakukan testing dan jalan. Tetapi ketika dideploy, dipindahkan ke tempat komputer lain, ternyata banyak persoalan. Nah, itu harus ditelusuri kenapa persoalannya, dan kita menunjukkan bahwa secara algoritma sudah berjalan dengan baik. Nah, ini adalah
prinsip atau pentingnya unit testing ya. Dan kita akan melihat bahwa banyak sekali tools yang bisa digunakan dan mungkin ya kita akan praktekkan di praktikum salah satu tools untuk melakukan unit itu. Nah, jadi di kelas ini kita memahami bahwa unit testing ini bagian terkecil dari development ya, dari aplikasi yang harus dites karena dia menguji program. Selanjutnya ada integration testing dan system testing, itu juga testing juga, tetapi memastikan semua aplikasi di dalam modul unitnya sudah betul ya, sudah lolos dari testing. Nah, barangkali itu terkait dengan unit testing. Kita akan masuki ke materi berikutnya, yaitu tentang integration testing.